Kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang J. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Baiklah para pemirsa, Pak Ustadz dan Bang J. Begini Pak Ustadz, saya mau menceritakan sedikit tentang situasi pada saat mungkin waktu saya bekerja ya Pak Ustadz ya. Ini lingkungan saya kan lingkungan kantor ini Pak Ustadz, di mana di situ selalu yang dicari itu untung terus gitu Pak Ustadz, cari untung. Pokoknya ada kesempatan cari untung. Bahkan begini Pak Ustadz, mau mencari keuntungan itu juga kadang-kadang kita melakukan seperti sholat berjamaah seperti itu Pak Ustadz. Jadi maksudnya apa? Mencari keuntungan sholat berjamaah. Gini. Misalnya nih bulan Ramadan nih, gitu kan? Bulan Ramadan kan penuh berkah itu kan gitu. Terus bos-bosnya aja, yuk kita sholat berjamaah nih, supaya dapat proyek banyak, supaya dapat untung banyak. Itu yang dikejar selalu itu, keuntungan itu. Bahkan dengan sholat pun yang dicari. Sebenarnya gimana Pak Ustadz? Boleh nggak yang seperti itu, ngejar keuntungan terus nanti alih-alihnya itu juga sholat dipakai untuk mencari itu Pak Ustadz? Bagaimana itu kalau kita sebagai Muslim, itu benar nggak yang gitu tuh Pak Ustadz, seperti itu? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya kalau kita itu mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala, hidup di dunia ini kan tetap bagaimana kita juga mengusahakan untuk hidup. Kalau di zaman sekarang itu kan ya mencari rizki, mencari harta, kalau zaman sekarang. Kalau saya lebih secara syariat itu adalah berikhtiar. Jadi bukan mencari harta, berikhtiar. Kenapa tidak mencari harta? Kenapa harus berikhtiar? Kalau mencari harta tidak dianjurkan oleh Allah Ta'ala, tetapi kalau berikhtiar itu dianjurkan. Fa'idha qutiyatis sholatu fa'antasiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Jadi dianjurkan di ayat tersebut. Perbedaannya ikhtiar dengan mencari harta? Kalau ikhtiar kan ada anjurannya. Kalau mencari harta itu dunia. Itu dari segi anjuran, dari segi pelaksanaan beda nggak? Beda tetepan. Karena kalau harta itu hasil dari apa yang diikhtiarkan. Hasil, dia mencari hasil. Tapi kalau orang Muslim berikhtiar, hasilnya itu diserahkan sama Allah, kan beda. Kalau seorang Muslim belajar taat pada Allah Ta'ala, dia hanya berikhtiar. Dia tidak mencari harta. Makanya pada saat seorang Muslim itu dilimpahi harta oleh Allah Ta'ala, dipergunakan banyak untuk sedekah, untuk infak, membantu saudaranya, membantu orang tuanya dalam pengasuhannya, membantu anak-anak yatim, membantu orang-orang duafa dan sebagainya. Nah itu kalau dia hanya berikhtiar dan hasilnya diserahkan sama Allah Ta'ala, dan kalau Allah memang mencukupi banyak, insya Allah dia akan seperti itu. Tetapi kalau seseorang Muslim, saya bilang seorang Muslim, dia hanya mencari harta, dia akan lupa. Dia sedekah itu untuk cari nama, sedekah untuk di YouTube-nya, seperti itu. Dia sedekah untuk yatim piatu, dia panggil, entertain, kan seperti itu. Jadi tidak ada Allahnya sebenarnya. Jadi dia hanya pencitraan. Walaupun itu baik, iya, walaupun itu baik. Orang sholat baik-baik, tapi kalau dia sholat ingin dipuji sebelah-sebelahnya karena bacaan sholatnya ya sama aja, percuma dia sholat pada waktu itu karena dia ingin dipuji. Nah, jadi seorang Muslim belajar taat itu yang ikhtiarnya yang betul-betul dikuatkan, rajin dalam berikhtiar, mengupayakan sesuatu benar. Dalam berikhtiar itu nanti juga dihitung, belajar untuk jangan sampai dalam ikhtiar itu rugi. Silakan dalam berhitung, dihitung boleh, jangan sampai rugi boleh, kan seperti itu. Nah di titik itulah ikhtiarnya. Tapi pada saat seorang Muslim atau seorang siapapun mencari harta itu sudah bukan ibadah kalau mencari harta. Kalau yang Pak tadi tanyakan, sholat
supaya dapat proyek, supaya dapat untung. Apanya yang aneh nih Ustaz? Iya, sebenarnya itu yang harus diketahui, bahwa banyak sekali orang-orang Islam itu tidak memahami apa yang dia cari, apa yang dia kerjakan. Allah itu tidak menyuruh orang itu mencari harta. Allah itu tidak menyuruh orang itu untuk menginginkan dunia. Menginginkan dunia, bukan mencari dunia. Menginginkan itu hasil. Kalau mencari itu ikhtiar. Berarti ingin memiliki sesuatu, hartalah apa, seperti itu. Allah tidak menyuruh. Yang disuruh adalah akhiratnya, selalu akhirat. Makanya pada saat seseorang itu menginginkan harta, akhiratnya ini timpang pasti timpang. Tapi kalau orang sudah sejak awal ikhtiarnya itu akhirat, insya Allah pada saat dia diberi harta, itu pun masih ada beberapa tahapan. Apakah dia masih lurus di jalan Allah Ta'ala pada saat dikasih harta, ataukah dia mulai bangga dengan merasa bahwa hartanya itu dari dia yang mengerjakan. Tetap ada proses itu, karena itu ujian. Jadi harta itu adalah ujian yang dititipkan oleh Allah Ta'ala. Salah satunya umpamanya bisa aja melalui ikhtiarnya. Ujian, harta itu ujian, anak itu ujian. Harta ujian dititipi melalui ikhtiarnya, pekerjaan. Anak ujian dititipi melalui dia menikahnya, kan begitu. Ikhtiar yang Ustaz masuk adalah usaha yang di jalan Allah ya? Iyalah, jelas, jangan nyuri lah. Nyuri juga ikhtiar juga nih. Nah, ya, ikhtiar menurut manusia. Tapi kan nggak di jalan Allah yang seperti itu. Jadi persepsinya pokoknya ikhtiar itu positif ya? Positif. Nah, dan itu pun juga dijelaskan dalam salah satu firman Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Artinya ada, sedangkan mereka, orang-orang kafir nih dalam tafsir Quran nih, sedangkan mereka menginginkan kehidupan dunia. Di situ diceritakan orang-orang kafir menginginkan kehidupan dunia. Menginginkan kehidupan dunia. Kalau seseorang Islam dia menginginkan kehidupan dunia, masuklah dia golongan ini. Masuk dia, sadar dan tidak sadar, dia akan masuk. Menginginkan kesenangan duniawi, happy terus menerus, lupa akhiratnya, bukan lupa sholatnya, lupa akhirat. Akhirat itu nggak cuma sholat saja. Betul. Seperti yang diceritakan Tung tadi, dia Muslim, dia Islam. Betul. Dalam kondisi di bulan Ramadan, ngajak sholat baik, berjamaah baik, benar nggak? Benar. Tapi pada saat ngajak sholat kemudian agar mendapatkan proyek, agar beruntung, cocok nggak itu dengan beruntung mendapatkan proyek, mendapatkan harta? Satu, yang sebenarnya sholat itu adalah hubungannya dengan akhirat. Ketemu nggak di titik itu? Jangan sampai sholat itu hanya agar kaya, nggak ada. Sholat itu kaya itu nggak ada. Kalau memang itu ada, semua orang Islam di muka bumi ini kaya semua, Ji. Iya. Semua orang Islam di muka bumi ini akan kaya semua. Jadi direktur utama semua, sama direktur-direktur yang lain, sama GM-nya, sama kapronya. Masa begitu? Harus berpikir begitu harusnya. Tapi kenyataannya kan enggak. Ada GM, ada direktur, ada kapro, ada kuli bangunannya Islam juga. Dari mana coba? Dilihat sholat juga, tertib dia sholat. Dari mana coba? Jadi kita tidak boleh berpikir bahwa dengan sholat itu kaya. Enggak. Allah tidak mengajarkan seperti itu. Makanya tadi sudah diceritakan salah satunya dalam ayat. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan mereka orang kafir, mereka orang kafir dalam tafsir Quran, menginginkan kehidupan dunia. Jadi orang yang menginginkan kehidupan dunia itu bisa digolongkan orang tersebut. Iya. Nah, selanjutnya, padahal ini arti berikutnya itu, padahal kehidupan akhirat itu baik, menyenangkan, dan kekal. Kenapa dicampur adukkan pada waktu di dunia?
yang harusnya dia melakukan aktivitas itu akhirat, tapi digunakan untuk aktivitas dunia. Aktivitas akhiratnya itu dia persembahkan agar mendapatkan proyek. Seperti itu. Apakah itu boleh? Kalau menurut saya jangan. Kalau menurut saya boleh, monggo silahkan. Nanti yang bertanggung jawab kan nafsi, monggo silahkan. Kalau saya tidak mau, tidak berani. Kenapa? Kalau memang ikhtiar aja apa yang dilakukan. Dalam ikhtiar itu tetap ada jeglongnya itu apa itu namanya? Jatuh bangun. Jatuh bangun lah istilahnya. Jatuh bangun itu kan ujian dari Allah Ta'ala. Kalau memang kita itu tidak melakukan kesalahannya, itu ujian aja. Diuji, mampu nggak dia itu pada saat dijatuhkan oleh Allah Ta'ala. Pada saat dia dijatuhkan oleh Allah Ta'ala, ngeluh tidak, awalnya tidak ngeluh, kemudian 2 kali tidak ngeluh, 3 kali, 10 kali ngeluh, kan begitu. Kalau memang dia itu tidak ngeluh, tahu kok Allah itu maha tahu isi hati hamba-hambanya. Sehingga pada waktu dia itu jatuhkan sekali 2 kali cukup dengan yang besar, kemudian hambanya tersebut tidak mengeluh, Allah sudah paham bahwa ini cukup bisa diberi amanah yang bentuknya harta. Nah, nanti pada saat dia diberi amanah oleh Allah Ta'ala dalam bentuk harta, insya Allah dia pergunakan ada di jalannya Allah untuk menghidupi istri, untuk menghidupi anak, untuk menghidupi saudaranya yang tidak mampu, untuk membantu orang tuanya yang memang dalam pengawasan dia, untuk membantu yatim piatu, untuk membantu orang-orang yang duafa, untuk membantu teman-teman yang kesulitan tentang hutang dan sebagainya. Jelas itu sangat jelas. Nah, di titik itulah Allah memberikan amanah. Tapi jangan sekali-kali kita gadekan ibadah kita itu, ibadah kita yang sebenarnya intinya adalah Bismillah dengan nama Allah, jangan digunakan untuk dunia. Pak Ustadz, kalau ikhtiar yang seperti tadi itu kan seolah-olah bekerja sendiri, itu ada usaha. Tapi kalau sebagai misalnya pegawai seperti itu Pak Ustadz, itu ikhtiarnya itu yang seperti apa itu Pak Ustadz? Ya kalau dibilang ikhtiar itu kan dia pagi berangkat, kan gitu ya, di sana ngapain, itu kan ikhtiarnya begitu. Kalau dalam instansi sama seperti ASN, ikhtiarnya ya begitu, itulah. Jadi tidak melulu harta seperti itu ya Pak Ustadz ya? Ya hasilnya kan, ikhtiar itu ya Pak Ustadz? Enggak, ikhtiar itulah yang ditulis. Nah masalah harta itu kan hasil aja. Harta itu kan hasil dari ikhtiar itu. Sekarang kalau kamu pada waktu itu momennya kamu itu jadi kapro, ikhtiarmu itu agar proyek itu selesai atau ikhtiarmu itu proyek itu menguntungkan? Menguntungkan. Nah, yaitu. Kenapa menguntungkan? Di dalam catatan itu sebenarnya sudah untung, kok kamu masih bilang menguntungkan lagi? Apanya? Itu proyek kamu kerjakan itu natural aja, seperti spesifikasi dalam kontrak. Itu sudah perusahaan untung. Loh kok kamu cari untung lagi, apanya yang kamu cari? Kadang-kadang kan itu juga menjadi apa namanya penilaian gitu Pak. Penilaian apa? Siapa yang bisa mendapatkan keuntungan lebih, nah itu ada semacam reward lah gitu ya, kalau di perusahaan itu. Iya, itulah reward sebenarnya. Astagfirullah. Lah apa reward dari mana? Wong itu jelas nyuri, kamu ngambil dari mana? Gitu ya Pak Ustadz? Lah nggak tahu, kamu yang kerja. Lah kalau kamu lebih untung dari sudah untung itu kan berarti kamu nyuri. Dari mana kamu itu ngambil dari keuntungan itu? Wong itu kamu kerjain, umpamanya kamu kerjain dengan spesifikasi sama dengan kontrak, itu kan udah untung. Lah kok kamu cari keuntungan dari itu apa namanya itu? Coba apa namanya Pak? Tapi begitu ya rata-rata itu. Lah ya memang. Gimana itu? Makanya reward itu dari reward itulah siapa yang ngasih? Ya yang ngasih itu. Karena keuntungan itu di mana? Kamu udah tahu kok keuntungan di mana paling besar. Kan yang ngasih reward itu sebenarnya. Oh. Nah keuntungan itu siapa yang ngasih reward itu siapa coba? Kan dia yang paling besar nanti. Oh. Jadi ikhtiar itu tidak semata-mata keuntungan harta duniawi seperti itu ya Pak? Enggak, ikhtiar itu enggak. Ikhtiar itu mencari apa namanya? Mencari ridha Allah gitu Pak. Ikhtiar itulah kita mengikuti perintah Allah dan hanya mencari ridha Allah. Persoalan nanti harta dari ikhtiar itu urusannya Allah. Kalaupun dicukupkan biasa itu Allah, kalaupun dikurangi itu Allah, kalaupun ditambah banyak itu Allah. Makanya tetap pada saat dikurangi oleh Allah Ta'ala tidak boleh mengeluh.
kalau ditambahkan oleh Allah Ta'ala nggak usah bangga, semuanya itu dari Allah Ta'ala. Dan itu bertahun-tahun seperti itu, Pak. Nah, iya, makanya kalau kamu doa itu yang jelas doanya, ya Allah jika aku di proyek ini, nyuri ini, dan aku persembahkan pada atasanku. Makanya kalau orang yang menginginkan dunia itu sudah dijelaskan. Itu nanti bagiannya di neraka. Ustadz, orang yang menginginkan dunia itu awalnya itu adalah takut miskin, takut kelaparan, sama Bisa itu. takut dengan ketakutan gitu. Apakah itu ya, Ustaz? Ada beberapa orang yang nggak takut, ya dia hanya kerja. Orang yang nggak takut, ya leyeh-leyeh karena nggak takut, hidupnya mau kemana nggak ngerti dia nggak takut, kan gitu. Itu bukan nggak takut, Ustaz, nggak ada pikiran. Kan sama itu, kan yang ditanyain Haji J itu kan takutnya Ji, kan bukan tidak ada pikiran. Makanya saya bilang dia juga nggak takut, mau nyantai kan gitu. Kalau dia itu punya pikiran, ya punya mau menikah, mau ini kan dia ada usaha, berusaha sebenarnya. ya. Nah di situ itu ada tujuan pada waktu dia ingin menikah itu harus punya pegangan untuk ini. Nah pada saat dia itu berpikir begitu boleh, tetapi orang dekat atau orang tuanya berikan dia itu pemahaman bahwa kamu mencari rizki itu karena Allah. Jadi tekankan pada ikhtiarnya. Jadi bukan ditekankan pada kayanya. Bukan pada hasilnya, Pak. Bukan pada hasilnya. Kalau ikhtiar terus ada target itu boleh nggak itu, Pak Ustadz? Sebenarnya kalau ikhtiar ada target itu begini loh ya. Kalau kita itu belajar agama kita, kemudian mengerjakan target kita itu kan surga. Sekarang saya tanya sama kamu ya, ringan aja ya. Kamu dikasih target kerja jangan dolim, ngerti? Kenapa kamu nyuri? Kan dolim itu. Nah dulu targetnya Target mana? Kan target mana? Padahal target secara Islami boleh nggak seperti itu? nggak boleh. Lah kan nggak boleh. Padahal kamu targetnya mau masuk surga. Lah kalau di dunia kamu itu begitu terus gimana mau masuk surga? Aduh. Kamu mamanya kamu dan atasanmu itu suruh mengembalikan uangnya. Nggak mau dia pasti. Nah, kenapa? Karena nafsunya menginginkan dunia. Ya tadi, makanya dalam tafsir Qur'annya itu yang menginginkan, mereka yang menginginkan dunia itu dianggap kafir. Karena menginginkan, coba tanyain itu orang-orang atasmu. Kamu orang itu sekian miliar, kamu keluarin untuk yatim piatu mau nggak? Nggak mau ya. Pakai uang kantor. Pakai uang kantor. Wong dia itu sendiri datengin ustadznya pakai uang kantor. Uangnya itu dari mana? Ngambil dari lapangan dari mana? Gitu. Jual kericak, jual batu pecah, jual beton eser, ya. Oh, Pak Ustadz kan dulu insinyur juga nih, Pak Ustadz. Ya. Kenapa Pak Ustadz nggak lanjutin di usaha konstruksi, Pak Ustadz? Karena pada saat saya masuk di situ saya ngerti ini sudah nyuri, lah ya nggak mau lah saya. Lah kan saya hafal yang begitu hitung-hitungan seperti itu. Janganlah kita menginginkan kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu ya seperti itu. Kemudian bermewah-mewah. Gimana caranya Pak Ustadz? Itu tadi kan Bang J bilang, karena takut. Ikhtiar kuat, tapi ada perasaan takut nih nggak dapet. Ini untuk mengeliminir rasa takut itu ya nggak bisa. Astagfirullah. Kalau kamu itu ya bisa kamu hitung sendirilah, karena aku nggak bisa ngitung. Kan bisa aja kamu ngitung seperti ini loh. Dulu saya terakhir di proyek ini saya ambil pasir untuk urukan ini sekian kubik. Saya ambil tanah, saya ambil besi untuk pagar. Saya ambil sebagian besi untuk ini, sebagian ini untuk ini. Kan bisa hitung, kamu hitung di titik itu aja ketemu sudah. Nah terus kalau sekian puluh tahun itu kan kamu bisa hitung satu-satu. Tapi waktu itu kok bisa aja ya itu, ada aja jalan jalan untuk mencuri malah itu ya Pak Ustadz. Makanya yang seperti itu harus hati-hati. Nggak bisa, bukan berarti saya benar, enggak juga. Harus hati-hati memilih, istilahnya memilih pekerjaan itu memang harus hati-hati. Kalaupun umpamanya di pekerjaan di titik itu, ya silahkan makan gaji buta saja. Jangan menginginkan kaya kalau memang masih ingin lurus di hadapan Allah Ta'ala. Ya makanya kita harus hati-hati. Janganlah kita menginginkan dunia. Ikhtiar aja, tetap ikhtiar.
Kerja keras boleh, ikhtiarnya aja. Biarkan nanti Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Kita tinggal mensyukuri aja. Kalau ditekankan ikhtiarnya yang lebih kuat, monggo silahkan. Tapi yang jelas jangan mencari intinya harta. Karena pada saat seorang itu berikhtiar, kemudian dia diizinkan oleh Allah Ta'ala mendapatkan rezeki, dia bisa menabung, ya, kan bisa nih. Dia hanya ngitung sekian tahun lagi, insya Allah usaha saya, insya Allah atas izin Allah ini bisa bertambah sekian tahun. Tapi kalau dia itu tergoda dengan harta, dia pinjam utang di bank, kan tergoda sudah. Yeah. Kalau sudah tergoda dengan nafsunya, dia punya pikiran, kenapa saya harus nunggu sekian tahun, padahal sekian bulan aja saya masih bisa nih kayaknya. Nah, keyakinan inilah menjadikan dia berhutang dengan bank. Pada saat dia berhutang, nggak taunya nggak bisa bayar karena hitungan dia meleset. Sehingga datanglah orang punya hutang ini ke ustadz atau kiai, gimana caranya saya bisa melunasi hutang lah. Ah, itu lagi tuh. Padahal dia hutang ya karena nafsunya. Berarti orang yang membantu orang yang melunasi hutang hanya untuk kaya, itu sebenarnya meloloskan nafsunya agar terpenuhi. Itu juga dunia. Nah, ini yang harus diketahui, harus paham benar. Makanya hutang untuk apa? Kalau dijawab, saya hutang karena anak saya sakit keras, berbulan-bulan di ini, anak saya belum sembuh, ibu saya ini, jadi saya terpaksa berhutang, Ustaz. Boleh itu dibantu. Itu. Kenapa kamu hutang? Karena saya untuk usaha, Ustaz. Udah diam aja. Ya, udah. Saya doain mudah-mudahan kamu bisa membayar hutangmu. Amin. Wes selesai. Itulah yang tepat. Jadi nggak usah yang aneh-aneh. Kalau umpamanya orang yang berhutang tadi dikasih amalan, kemudian benar dia bisa, kemudian lunas, dia pasti nanti akan hutang lagi untuk menimbun itu. Ya. Pasti hutang lagi seperti itu. Nah, itu tidak menjadikan orang tersebut kembali ke jalan Allah, malah menghidupkan, menyirami bensin setan yang ada di dalam tubuhnya. Iya. Tambah berkorban nafsu, menginginkan wah saya nanti kalau hutang nggak bisa ke ustadz itu lah kan begitu sudah. Ustadz dia tujuannya, bukan Allah dia tujuannya. Akhirnya ustadznya seneng-seneng aja. Nih ada orang yang bisa bayar hutang, lah kan bangga dia sama dirinya sendiri. Dia berarti menuhankan dirinya sendiri. Nah, ini ustadz Tuhan sudah mulai banyak kasus seperti itu. Makanya harus belajar. Satu demi satu, pelajaran dari Quran kita praktekkan, pelajaran dari sunnah-sunnah Rasul kita kerjakan. Insya Allah hidayah itu akan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Nah, di titik itulah mudah-mudahan kita bisa memahami bahwa yang kita cari selama kita hidup di dunia itu adalah akhirat. Karena Allah sudah menceritakan dalam Quran, kita disuruh mengerjakan akhirat. Nanti dunia itu mengikuti, dan sudah jelas. Kerjakanlah akhirat beneran, ikhtiar karena Allah. Semua kerjaan baik, bismillah. Semua kerjaan mencuri mau bismillah, hentikan. Tidak boleh bismillah, oh nyuri kok bismillah. Bukan nyuri memang kelihatan benda diambil, bukan ukrak itu ya. Kolom diukrek-ukrek, lantai diukrek-ukrek, kan gitu. Marmer yang harusnya asli diganti marmer bikinan Cina yang hanya laminating dipoles itu. Lah iya. Lah iya. Baru dipel gini hilang gambarnya. Lah kan lucu terusan. Lah itu dari mana? Kita kan jelas nyuri. Gimana gitu kok pakai bismillah? Ya Allah, mudah-mudahan saya tidak ketangkep. Loh, berarti dia itu berdoa agar dia itu masuk neraka sebenarnya. Loh ya, coba kamu ingat-ingat, coba kamu ingat-ingat. Kamu nyuri, kemudian mulai mau ketahuan. Doamu gimana coba? Mudah-mudahan nggak ketahuan. Nah. Wih, kok bisa jadi gitu ya? Nah, ya coba. Ya kan, mudah-mudahan nggak ketahuan lah. Berarti kamu mengharapkan masuk neraka. Nanti ketahuan bilang, apes nih gua. Nah itu jadi tetap menghalalkan yang nyurinya itu. Iya. Nah itulah yang tidak boleh. Sebagai seorang Islam, belajar taat itu tidak seperti itu.
Makanya ibaratnya hidup di dunia bagi orang yang taat kepada Allah Ta'ala itu seperti penjara, kesini sulit, kesini sulit, kesini sulit. Itulah yang ada dalam hadis Nabi. Benar seperti penjara, karena kesini nggak bisa kembali, kan begitu. Iya. Kamu sendiri udah begini aja udah pusing. Tapi ya, kamu masih bilang gini, alhamdulillah saya sudah pensiun ya. Loh, kok malah alhamdulillah? Maksudnya itu apa? Nah, kalau kamu belum pensiun kan nggak bilang alhamdulillah kamu. Nah, ini mudah-mudahan difahami bahwa jangan bersenang-senang dengan kehidupan dunia itu, ya jangan merasa happy dengan saya tiap bulan saya dapat gaji, nanti tiap semester atau setiap tahun saya dapat bonus. Begitu-begitu itu dari mana? Kan diurut nih. Gitu aja. Kan nggak bisa sebenarnya. Jadi nggak bisa karena apa? Itu jalur yang dilarang oleh Allah Ta'ala, yang harus berpikir. Kita cari hidup di dunia ini adalah akhirat. Ikhtiar aja boleh di jalan Allah Ta'ala, tapi akhirat tetap nomor satu. Karena Allah, karena Allah, karena Allah. Baca Quran karena Allah. Salat lillahi ta'ala. Puasa lillahi ta'ala. Bekerja, berjalan, menghirup udara, syukuri semuanya. Satu langkah demi langkah itu harus disyukuri kalau orang memang mau mengetahui. Karena itu adalah nikmat dari Allah Ta'ala bisa melangkah. Sudah berapa ribu kita itu melangkah dan belum pernah itu disyukuri. Ayo mulai sekarang kita mensyukuri hal-hal yang seperti tersebut. Itulah nikmat yang dititipkan oleh Allah Ta'ala melalui karunia kaki. Kalau nikmat wujudnya harta itu hanya cuma nanti bertangis-tangisan di neraka nanti. Bukan berarti tidak boleh mencari harta, bukan seperti itu. Harta yang memang tidak halal, tidak thayyib, dan tidak berkah, itu akan menjadi pengisi tubuh kita nanti. Ya, jangan seperti itu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz ilmu dan penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.